Ti bumi pangumbar andugi kak sagara pangharapan, ieu tanah Malingping lain saukur lewengjung pasir, tapi galur kehormatan karuhun, asal usul nama Malingping. Di sebuah belahan selatan tanah Banten, tempat samudera Hindia mencium pasir celangkahan dan angin pegunungan menari di atas perbukitan, berdirilah sebuah wilayah yang tak hanya kaya akan alam, tapi juga sejarah, Malingping. Namun tahukah kita, bahwa nama Malingping bukan sekadar sebutan geografis, melainkan jejak suci dari masa silam saat para wali, para bangsawan, dan para pejuang iman menjalin takdirnya dengan tanah ini. Kita awali kisah ini dari masa ketika tanah Banten masih bergolak. Saat itu, Sang Waliullah Agung dari Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati mengirimkan seorang pemuda gagah dari daerah Sumedang Larang, Mbah Adipati Ukur Sumadika Rajayabaya. Ia bukan sembarang satria, ia adalah anak dari Pangeran Geusan Ulun Panji Timbanagara darah biru yang disiram cahaya iman. Tugasnya jelas, menumpas ajaran pucuk umun, aliran lama yang berakar di pedalaman Banten Girang, di Tanah Badu. Bersama Sultan Hasanuddin dari Banten, Adipati Ukur membawa Panji Islam ke pedalaman, dan ketika Baduy menyadari kekalahan takdirnya, mereka memilih damai, mereka menunduk, bukan dengan hina, tapi dengan ikhlas, bersumpah tak akan mengusik, dan meminta tak diusik. Lalu Banten terbagi menjadi 4 penjuru, wetan, lor, tengah, dan kidul. Untuk wilayah selatan, Banten Kidul, Mbah Adipati menunjuk putranya Mbah Raden Mina. Ia adalah tokoh penuh wibawa, di atas tanahnya di Celangkahan, ia dirikan pendopo, alun-alun, pasar, dan masjid bukan untuk kejayaan pribadi, melainkan untuk rakyatnya. Namun tak lama setelah itu, langit berguncang, tahun 1883. Gunung Krakatau meletus, dentumannya terdengar ke seluruh dunia, laut naik menggulung daratan, pusat pemerintahan Celangkahan tenggelam. Dan di tengah kehancuran itu, Raden Mina menghibahkan tanahnya sendiri, agar masyarakat tak kehilangan arah. Namun kisah Malingping belum lengkap. Pada satu masa di puncak kepemimpinannya, Raden Mina menulis surat ke kampung halamannya di Sumedang. Ia memanggil sepupunya seorang yang tidak hanya alim dalam ilmu dunia, tapi juga dalam ilmu akhirat, seorang yang tutur katanya teduh, dan wajahnya bersinar layaknya pelita malam. Saat pria itu datang, masyarakat Celangkahan menyambut dengan sorak-sorai yang menggema. Mualim Sumping, Mualim Sumping, ulama telah datang, sang pembawa cahaya telah tiba. Dan sejak itulah, kata-kata itu terpatri di angin, di tanah, di hati rakyat. Lama-lama lidah rakyat menyederhanakannya, hingga menjadi satu kata yang abadi, Malingping. Mualim itu bukan hanya pendatang, ia adalah cahaya. Di kampung kaum ia memulai mengajarkan tauhid, akhlak, dan adab, lalu ke Cempakasari, hingga ke Sukaraja. Ilmunya menyebar seperti air hujan di tanah kering. Ia tidak berkuasa, tapi dihormati. Ia tidak memerintah, tapi diikuti. Dan ketika ajal datang menjemputnya, ia dimakamkan di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Karamat, di Kampung Polotot, Desa Sukaraja. Masyarakat menyebutnya dengan penuh hormat, kuburan panjang. Tempat itu hingga kini diziarahi, dikenang, dan dijaga. Sedangkan makam Raden Mina sang pendiri pusat pemerintahan Celangkahan kini masih ada, tak jauh dari bekas kantor kewedanan, kini kantor kecamatan Malingping, letaknya di lingkungan rumah keturunannya, seakan menunjukkan, sejarah belum pernah benar-benar mati. Malingping hari ini adalah warisan dari dua cahaya, satu membawa pemerintahan, satu membawa keimanan. Dan lihatlah sekarang, di setiap kampung di Malingping, kita temui surau dan pesantren, suara santri mengaji menggema dari hulu ke hilir, para kiai datang dan pergi, seperti dahulu kala. Dan setiap kali seorang alim datang, masyarakat menyambutnya dengan semangat yang tak pernah padam, bagaikan gema masa lalu. Mualim Sumping. Dan sejarah pun berulang, tak ada sejarah yang tunggal, setiap tutur lisan punya versinya, tapi satu hal yang tak bisa kita pungkiri, bahwa Malingping adalah nama yang terukir dari cinta pada ilmu, pada iman, pada leluhur yang menanam, bukan untuk diri, tapi untuk generasi. Nama itu bukan hanya kata tapi doa yang hidup, warisan yang bicara, dan cahaya yang tak pernah padam. Ingatlah, Malingping bukan sekadar nama. Ia adalah jejak kaki para wali, ia adalah gema dari hati yang bersujud, ia adalah pantulan cahaya dari zaman di mana Mualim Sumping adalah awal dari segalanya.